Baik, kita coba untuk membuat rekaman ulang tentang perkuliahan yang kemarin telah kita lakukan. Rekan-rekan sekalian, mohon maaf sebelumnya karena pada pertemuan sebelumnya rekaman yang sudah dibuat tidak bisa ditampilkan suaranya, sehingga kita akan melakukan rekaman ulang terkait dengan pertemuan kedua, ya, terkait dengan bagaimana menghitung pasar sekarang dan pasar yang akan datang pada perkuliahan studi kelayakan bisnis. Satu hal yang perlu dipahami bersama bahwa mengapa kita penting untuk belajar tentang analisis pasar, tentang aspek-aspek pemasaran adalah bahwa pemasaran adalah sebuah sumber pertama, ya, sumber kemajuan dan perkembangan dalam sebuah bisnis. Nah, oleh sebab itu maka pemasaran adalah suatu hal yang penting. Di sini kita perlu belajar tentang apa sebetulnya pengertian dari pasar dan pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Sehingga di pasarlah terjadinya proses transaksi pertukaran antara penjual dan pembeli. Pasar yang dimaksud tidak sebatas pasar yang secara real, ya, secara konkret seperti pasar tradisional, tetapi bisa saat ini dikenal dengan pasar online, dalam arti pasar yang dilakukan transaksinya secara online. Tempat bertemunya adalah menggunakan internet. Nah, studi kelayakan bisnis ini dimulai dari kondisi pasar. Dari kondisi pasar, kita ingin mengetahui bagaimana mekanisme keseimbangan antara supply dan demand. Pemasaran itu sendiri adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dia inginkan, dan produsen atau perusahaan atau unit bisnis bisa menjual barang yang dia jual. Sistematika proses pengajian aspek pasar secara umum ada 4. Yang pertama dimulai dari bagaimana melihat situasi, kemudian masuk setelah dipahami situasinya, lalu bagaimana program pengkajian yang akan dilakukan, kemudian mengumpulkan data dan informasi, dan yang keempat adalah dengan data dan informasi tersebut dilakukan analisis dan peramalan terhadap kondisi pasar. Apakah pasar di masa yang akan datang ini potensial memiliki prospek yang baik dalam bisnis atau tidak? Ya, jadi dilakukan analisis dan peramalan. Oleh sebab itu kita perlu mengetahui tentang bagaimana metode analisis dan peramalan. Nah, dalam prosedur pengukuran peramalan, ya, dalam modul yang Anda miliki itu secara umum ada 4. Yang pertama adalah dengan melihat data impor dan ekspor dari barang-barang yang ingin kita jual. Barang-barang yang ingin kita jual juga termasuk barang-barang apa yang sudah ada di pasaran yang sejenis dengan barang yang kita akan jual. Kemudian kita lihat kira-kira berapa nilai yang ada di lapangan dengan melihat ekspor dan impor barang tersebut. Anda bisa melihat di sini rumusnya adalah PE, ya. PE sama dengan P
P ditambah I dikurangi E ditambah delta C. PE itu apa? PE itu adalah nilai pasar efektif. Ya, pasar efektif. Jadi nilai PE itu adalah pasar efektif. Pasar efektif berarti pasar nilai jumlah barang yang ingin kita jual di pasaran itu berapa nilainya yang sebetulnya ada di pasaran. PE itu pasar efektif atau permintaan efektif. Nah, P sendiri adalah produksi dalam negeri selama masa yang bersangkutan, bisa setahun, 2 tahun, tergantung produknya. I adalah nilai impor dan E adalah nilai ekspor. Impor dikurangi ekspor berarti barang yang ada ya. Ditambah dengan delta C adalah jumlah perubahan cadangan produk, yaitu selisih persediaan awal dan akhir periode. Ya, kalau awalnya berapa, ketika di akhir hitung berapa, berarti itu yang ada di lapangan. Yang kedua adalah data permintaan barang sejenis di luar negeri. Jadi bagaimana perkembangan barang tersebut ketika kita menganalisisnya di pasar luar negeri. Apakah bagus atau tidak? Ini bisa dijadikan informasi bagi kita untuk menganalisis pasar dalam negeri dengan barang yang sama. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan data produk pengganti. Ya, jadi produk pengganti ini misalnya produk-produk yang bisa menggantikan produk kita atau tinggal produk substitusi. Misalnya apa? Misalnya produk sabun. Sabun ada banyak ya jenisnya, ada sabun batangan, ada sabun cair, ada sabun deterjen ya. Itu sama-sama sabun tapi fungsinya saling menggantikan. Nah, itu kita bisa lihat, kita bandingkan dengan data produk pengganti. Ya. Nah, yang keempat dengan menggunakan data kapasitas produk lanjutannya. Produk lanjutan berarti produk yang diproduksi dengan input atau material dari produk yang kita jual, jadi produk lanjutannya. Misalnya perusahaan kita menjual karet. Nah, karet ini setelah kita jual nanti akan digunakan untuk membuat sepatu, untuk membuat ban, untuk membuat produk-produk yang terbuat dari karet. Maka kita dengan data kapasitas produk lanjutannya kita bisa memprediksi kira-kira berapa produk yang perlu kita produksi. Karena ini saling berpengaruh. Misalnya permintaan dari produk lanjutannya adalah 5.000, sementara kita memproduksi 7.000, maka akan terjadi kelebihan 2.000. Ya. Atau sebaliknya, kita memproduksi 5.000, ternyata permintaan 7.000, maka 2.000 ini kita akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi permintaan tersebut. Nah, apa sebetulnya perbedaan antara permintaan dan penawaran? Permintaan adalah jumlah barang yang dibutuhkan konsumen. Jadi berasal dari konsumen, penawaran itu berasal dari produsen. Anda bisa lihat di sini fungsi permintaannya dan apa faktor-faktor yang berpengaruh, ya. Kemudian setelah kita memahami tentang terminologi dalam pasar, dalam pemasaran, maka langkah pertama untuk melakukan peramalan adalah kita mengukur permintaan saat ini. Permintaan sekarang, ya. Permintaan sekarang ini bisa kita ukur dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama dengan menganalisis atau mengukur pasar potensial, ya, potensial market, yaitu jumlah maksimal penjualan yang bisa dicapai oleh seluruh perusahaan dalam industri yang bersangkutan. Ya, jadi jumlah total yang bisa dipenuhi oleh kita, ya, termasuk bisnis-bisnis yang lain dalam waktu tertentu itu berapa? Itu pasar potensial. Ya. Nah, metodenya bisa menggunakan chain ratio method, ya, atau dikenal dengan
metode rasio rantai, yaitu metode perhitungan pasar potensial yang mengalihkan semua suatu angka dasar ya dengan beberapa persentase penyesuaian. Contohnya, permintaan untuk makanan kecil rendah kalori, maka kita hitungnya dengan kita lihat berapa sebetulnya permintaan di lapangan terkait makanan kecil rendah kalori. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita hitung dulu dari yang paling besar ya datanya, dari yang paling pokok. Yang pertama adalah jumlah penduduknya berapa, kemudian kita kalikan pendapatan per kapita. Nanti kita ketahui bahwa dengan jumlah penduduk sekian, maka jumlah pendapatan totalnya sekian. Ya. Kemudian itu berarti marginnya ya. Kemudian kita kali dengan berapa persentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan secara umum. Ya, karena tidak semua pendapatan yang didapatkan oleh penduduk itu digunakan untuk membeli makanan. Nah, kita lihat persentasenya berapa. Nah, setelah kita melihat dari persentase yang dibelanjakan untuk makanan, kita spesifikkan lagi untuk makanan rendah kalori itu berapa persen dari total pembelian makanan. Itu tinggal kita kalikan. Jadi, sifatnya kalau metode chain ratio method itu adalah satu sama lain saling berkaitan ya. Jadi ada punya tingkatan atau hierarki ya dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian yang kedua adalah kita melihat pangsa pasarnya. Jadi perusahaan harus mengidentifikasi bagaimana pesaingnya dan memperkirakan berapa besarnya penjualan dari pesaingnya. Ya, ini juga melihat pangsa pasar. Kita pangsa pasarnya mau berapa? Pangsa pasar yang sudah dipenuhi oleh pesaing itu berapa? Nanti kita masuk, kira-kira kita mau mendapatkan atau mengisi peluang berapa persen dari total pasar saat ini gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan pendekatan dengan mengukur permintaan pasar saat ini. Nah, ini juga sama dengan yang tadi ya. Total permintaan pasar itu diperoleh dari perkalian ya. Ini sama dengan chain ratio ya, perkalian antara total permintaan antara jumlah pembeli di pasar, ini berarti jumlah penduduk yang tadi ya, dikalikan dengan harga rata-rata satuannya, kemudian dikalikan dengan jumlah yang dibeli rata-rata pembeli per tahun pada produk tersebut. Ya, ini juga sama yang tadi pengembangannya. Kemudian kita bisa melakukan peramalan permintaan dengan dua pendekatan ya. Jadi setelah kita pahami pasar saat ini sekian, berarti kira-kira di masa yang akan datang itu berapa jumlah pasarnya. Kita membutuhkan apa yang dikenal dengan meramal permintaan, memprediksi permintaan ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang pertama teknik kualitatif, yang kedua teknik kuantitatif. Ya, apa itu kualitatif? Kualitatif itu teknik yang data-datanya biasanya sifatnya deskriptif atau tidak bisa dinumerikan, dituliskan secara kuantitatif ya. Contohnya data-data berdasarkan dari survei, kemudian wawancara, pendapat ahli, dan tes pasar. Itu biasanya sifat datanya adalah kualitatif. Misalnya ada pendapat nih, menurut pendapat para ahli yang sudah bergelut dengan industri tersebut, menyebutkan bahwa untuk tahun depan ini kemungkinan akan naik. Nah, naiknya itu kan sifatnya deskriptif ya, tidak secara real berapa nilainya ya. Nah, ini sifatnya kualitatif biasanya. Atau ada kecenderungan nanti akan turun pada bulan tertentu ya, itu juga sifatnya kualitatif. Kemudian yang kedua itu data dengan teknik kuantitatif. Di buku yang Anda miliki ya, di modul yang Anda miliki ini ada dua pendekatan yang banyak digunakan. Yang pertama dengan menggunakan analisis runtut waktu atau time series analysis. Yang kedua dengan regresi kolerasi. Kita bahas satu persatu nanti ya sambil berjalan. Nah, ini contoh metode peramalan yang lain yang kuantitatif, juga ada lagi yang dikenal dengan metode rata-rata.
Metode rata-rata ini metode yang paling sederhana dan paling mudah ya. Jadi data-datanya dari permintaan, penjualan, dan produksi itu kemudian nanti dicari rata-ratanya untuk meramalkan kira-kira pada periode tertentu itu berapa yang harus diproduksi, yang harus dijual. Ini contohnya. Ada data masa lalu, bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang ingin tanyakan adalah pada bulan kelima. Ini kira-kira berapa sih yang perlu kita produksi atau kita jual? Dengan cara rata-rata berarti tinggal kita rata-ratakan saja data penjualan tiap bulannya. Berarti 1100 tambah 800 tambah 900 tambah 1200 dibagi 4, 1000 berarti 1000. Gitu ya. Itu contohnya dengan metode rata-rata. Nah, ini rumusnya. Nah, metode ini juga yang perlu penting Anda pahami bahwa metode rata-rata ini cocok hanya untuk kondisi-kondisi data atau produk yang sifatnya tidak memiliki kecenderungan penjualan permintaan yang musiman. Contoh yang musiman apa? Contoh yang musiman misalnya pada hari libur ya, pada hari libur itu permintaannya tinggi atau permintaannya rendah. Kemudian kalau ketika bulan puasa gitu ya, produk tertentu itu permintaannya tinggi, itu sifatnya musiman. Nah, untuk memprediksi permintaan dengan metode rata-rata maka ini tidak cocok karena produk tersebut memiliki sifat musiman ya atau memiliki tren. Ini untuk metode analisis kualitatif dengan metode rata-rata. Nah, kemudian ini ya yang tadi saya sebutkan, metode analisis runtun waktu atau time series. Jadi ini metode yang digunakan untuk meramalkan kejadian-kejadian di waktu yang akan datang dengan data dari kejadian masa lalu. Ya, ini nanti komponennya Anda bisa baca di sini, ada tren, ada musiman atau seasonal, ada cyclical, ada residu atau erratic ya. Apa itu? Tren adalah gerakan penurunan atau pertumbuhan ya, naik atau turun secara periode tertentu, jangka panjang biasanya. Nah, musiman itu apa? Ini komponen yang mencerminkan pengaruh pola-pola pembelian musiman. Kayak tadi ya, musim hujan berarti misalnya produk payung ini dia akan permintaannya tinggi ya. Kalau musim kemarau tentu payung permintaannya tidak terlalu tinggi. Cyclical apa? Ini adalah gelombang apa ya? Ini adalah yang paling sederhana itu apa? Komponen ini yang sulit ditentukan. Cyclical sifatnya tidak diketahui. Jadi untuk kondisi ekstrim misalnya terjadi proses cyclical, maka ini data-data yang ini dipertimbangkan dalam analisis runtun waktu. Kemudian yang keempat itu residu. Jadi dia menunjukkan fluktuasi data yang tidak sistematik atau random. Itu dikenal dengan istilah residu. Untuk lebih memahami kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini dengan menggunakan time series analysis. Ada sebuah perusahaan asuransi yang berhasil menjual polis asuransi ya kan produknya itu sebanyak 12.000 pada tahun ini. Diramalkan pada tahun berikutnya akan meningkat 5%. Maka penjualan berikutnya itu adalah 12.000 ditambah 5% dari 12.000. Berarti berapa? 12.600 ya. Jadi ini contohnya ya. Kemudian apalagi informasinya yang diperoleh? Ternyata ada kemungkinan akan terjadi inflasi yang akan menurunkan penjualan sebesar 10%. Berarti penjualan berikutnya berapa? 12.600 dikali 12.600 dikurangi 12.600 kali 10% atau 90% dari 12.600 sama dengan 11.340. Kemudian yang ketiga, ingin dicari kira-kira berapa sih penjualan rata-rata per bulan dari informasi tersebut, maka tinggal dibagi 12 ya, karena setahun itu ada 12 bulan. 11.340 dibagi 12.945. Nah, jika misalnya kita ingin melihat kira-kira penjualan pada bulan tertentu, bulan spesifik yang ingin kita ketahui, misalnya Desember. Nah, diperoleh informasi ternyata
Desember ini memiliki indeks 1,3. Berarti 1,3 dikali 945 sama dengan 1228,5. Ya, jadi penjualan pada bulan Desember itu kira-kira 1228,5. Indeks itu menunjukkan nilai proporsi ya. Jadi kalau Anda melihat rata-rata, kan rata-rata itu diperoleh itu dari serangkaian data. Nah, datanya itu kan berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang biasa. Nah, ketika dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah datanya, itulah rata-rata. Nah, indeks ini menunjukkan kira-kira dari data tersebut ini mana proporsinya dari rata-rata tersebut. Ya. Nah, ini 1,3, ini misalnya Desember. Kalau misalnya 0,5 berarti lebih kecil dari 945 per bulan ya. Nah, ini teknik yang selanjutnya adalah teknik exponential smoothing. Ini rumusnya ya. Ini teknik exponential smoothing. Misalnya kita ingin memprediksi atau meramalkan penjualan di periode selanjutnya. Ya. Kemudian kita mempunyai nilai penjualan nyata pada periode tersebut. Maka kita bisa menghitung berapa ramalan penjualan pada periode selanjutnya. Caranya kita masukkan rumus ini ya. QT plus 1 itu adalah apa? Penjualan periode selanjutnya yang ingin kita cari. A itu konstanta smoothing. Ya. Kemudian dikalikan dengan ST. ST itu penjualan nyata pada periode tersebut. Kemudian ditambah 1 min A dikali QT. QT itu adalah ramalan penjualan pada periode T. Ya, ini dengan teknik exponential smoothing. Nah, kemudian teknik yang lain adalah teknik regresi korelasi. Regresi korelasi ini adalah digunakan untuk menentukan faktor-faktor penting apa yang mempengaruhi variabel yang diramal. Misalnya apa? Harga, ya, pendapatan, penduduk, dan promosi. Misalnya ya, ketika ada promosi, ini permintaannya bagaimana? Berarti promosi ini mempengaruhi permintaan. Harganya tinggi, maka permintaan banyak. Harga tinggi, maka permintaannya berkurang. Ya, kalau harga rendah, maka permintaannya kecenderungannya adalah tinggi. Nah, ini kan saling berpengaruhi. Nah, ini teknik regresi korelasi ini bisa digunakan untuk melihat kira-kira berapa besarnya pengaruh dari perubahan faktor-faktor tersebut. Ya. Makanya di sini ada dikenal dengan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel bebas adalah variabel yang besarnya tidak bergantung ya. Tidak bergantung variabel yang lain, atau istilahnya variabel independen variabel. Kemudian variabel tidak bebas. Nah, tidak bebas berarti dia bergantung besarnya dari variabel yang lain, yaitu variabel yang bebas itu. Ya, ini contoh rumusnya. Y sama dengan A plus BX. Y itu adalah variabel tidak bebas. X itu adalah variabel bebas. Ya, jadi nilai Y itu ditentukan oleh nilai X. Ini contohnya ya, metode regresi korelasi. Kita punya data seperti ini. Periode tertentu 1, 2, 3, sampai 12. Kemudian kita punya permintaan demand-nya. Nanti kita ingin melihat kira-kira pada periode ke-13, 14, 15, atau langsung 20 loncat itu berapa nilai demand-nya. Ini bisa. Langkah yang paling pertama adalah dengan mencari persamaan regresinya. Persamaan regresi ini persamaan linear ya. Jadi misalnya Y sama dengan tadi ya, sama A tambah B XT ya. Kita cari dulu berapa parameter A dan B-nya. A dan B-nya bisa diperoleh dari mana? Dari sini ya, dari rumus ini. Jadi kita jumlahkan semua nilai XT-nya, kemudian dikali dengan nilai T kuadratnya, dikurangin dengan nilai jumlahan ininya ya, T-nya, kali dengan nilai XT kali T, bagi dengan N sigma T kuadrat kurangi sigma T dikuadratkan. Ini untuk nilai A. Yang B ada sama rumusnya ya, bisa dilihat di sini. Contohnya, nah ini contohnya ya dari data tadi ya, data yang ini kita olah sedemikian rupa menjadi data ini.
Nah, kita lihat di sini berapa nilainya. Ada xt, ada t kali xt, ada t kuadrat, ada yt ya. Ada dt min yt, ada xt min yt dikuadratkan. Nah, di sini tinggal kita lihat berapa nilainya. Ya. Nah, ini setelah kita lihat di sini nilainya, kita jumlahkan ya, sumnya ya. Misalnya xt kita jumlahkan jadi berapa? T kali xt setelah dikalikan, dijumlahkan. Nanti informasi ini kita masukkan ke rumus yang ini. Nah, kita nilai B-nya berapa? B sama dengan 3,1. Kita bulatkan jadi 3. Misalnya A sama dengan 56,85. Berarti kita bulatkan jadi 57. Maka rumusnya adalah A plus BXT sama dengan 57 tambah 3XT. Jadi kalau misalnya kita butuh data pada T-nya T ke 20, berarti tinggal dimasukkan ya nilai T ke 20. Nah, salah satu kelemahan dari peramalan, namanya juga peramalan, tentu ada yang namanya error atau ketidaksesuaian antara data sebenarnya dengan hasilnya dengan yang diramalkan. Nah, oleh sebab itu penting yang namanya pengawasan peramalan. Apa itu pengawasan peramalan? Itu pada intinya adalah bagaimana perbandingan antara hasil peramalan dengan kenyataan yang terjadi. Ya, jadi kita bandingkan seberapa jauh perbedaannya. Itu cara untuk mengawasi peramalan yang kita lakukan. Kita lihat berapa penyimpangan yang terjadi. Nah, untuk mengetahuinya ada 4 teknik ya untuk mengetahui nilai penyimpangan dari proses peramalan. Yang pertama dengan deviasi rata-rata ya. Rumusnya adalah Anda bisa lihat di halaman 245. Jadi rata-rata deviasi adalah sigma dari nilai Y dikurangi dengan Y aksen. Y itu apa? Data real dikurangi dengan data peramalan. Jadi misalnya data realnya ketika kita di lapangan 70, peramalannya kita 50, berarti selisihnya berapa? 20 ya, 20 dibagi dengan 20 ya, 20 datanya dibagi dengan jumlah datanya. Misalnya datanya 1, berarti 20 bagi 1. Kalau misalnya banyak, nah itu selisihnya semuanya dijumlahkan dulu, baru dibagi dengan jumlah datanya. Yang kedua adalah kesalahan kuadrat min ya, atau standar deviasi. Standar deviasi ini pada prinsipnya hampir sama dengan yang kesalahan absolut rata-rata. Dia mencoba untuk lebih presisi ya dalam menghasilkan penyimpangan yang dihasilkan. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini rumusnya adalah akar dari sigma dari selisih penyimpangan dibagi dengan n. Ya. Jadi diakarkan dulu ya. Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Itu dengan standar deviasi. Kemudian yang ketiga adalah tes korelasi. Ya, tes korelasi ini rumusnya R sama dengan akar dari 1 min sigma dari besarnya penyimpangan dikuadratkan, kemudian dibagi dengan sigma nilai data real dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Itu untuk tes korelasi. Ya, nanti dapat nilai koefisien korelasinya berapa. Koefisien korelasi ini jika semakin tinggi atau semakin besar, nanti itu menunjukkan karakteristik dari peramalan yang kita lakukan. Ya, itu contohnya. Kemudian yang keempat, kontrol limit ya. Kontrol limit ini adalah untuk melihat ya, menentukan batas atas ya, kontrol limit ya. Tak kendali istilahnya, itu bisa melihat batas atas dan batas bawah. Nah, jika datanya yang diramalkan itu berada dalam batas yang ditentukan, maka kita bisa melihat bahwa teknik peramalan yang kita lakukan itu relatif baik ya, masih berada dalam koridor yang ditentukan. Nah, tapi kalau udah melewati dari batas atas dan batas bawah,
maka teknik peramalan kita ini yang harus dievaluasi, yang harus dirubah mungkin ya untuk penentuan data-data pada peramalan selanjutnya. Nah, rumusnya di sini ada yang control limit ini menggunakan degree of freedom ya. Degree of freedom. Untuk menentukan batas atas berarti 2,66 dikali degree of freedom dikali dengan dengan degree of freedom ya. Jadi batas atas 2,66 dikali degree of freedom-nya. Kemudian degree of freedom sendiri cara menghitungnya ya dari sigma dari marginal dari data real dikurangin dengan data yang diramalkan. Dibagi n-1 itu nilai degree of freedom. Apa itu degree of freedom? Degree of freedom itu sebetulnya adalah banyaknya pengamatan bebas ya dari total pengamatan n-nya. Jadi jumlah total pengamatan dalam sampel dikurangi dengan banyaknya kendali bebas atau pembatasan yang diletakkan atas pengamatan tersebut. Itu degree of freedom. Jadi kalau Anda ingin lebih paham lagi, ini pernah dijelaskan pada mata kuliah statistika ya, probabilitas dan statistika itu udah pernah dijelaskan. Nanti ada cek lagi. Nah, ini prinsipnya kita menggunakan pendekatan itu, control limit. Jadi untuk menentukan batas atas batas bawahnya itu dengan degree of freedom harus kita ketahui. Ini pengawasan peramalan. Kemudian analisis pesaing ya. Analisis pesaing ini yang penting kita analisis adalah siapa pesaing kita, kemudian strateginya mereka apa, kemudian tujuan mereka itu apa, lalu kekuatan dan kelemahannya, dan pola reaksi pesaing itu bagaimana. Ya. Nah, persaingan juga nanti bisa kita kategorikan berdasarkan pangsa pasarnya ya, mana yang menjadi pemimpin pasar, mana yang jadi penantang pasar dan pengikut pasar. Nanti setelah ini bisa kita analisis juga dengan menggunakan pendekatan SWOT. Nah, ini contohnya. Kita identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dari bisnis kita ya, dibandingkan dengan persaingan tadi ya. Misalnya kita list ya nanti daftar kekuatan bisnis kita dari 1 sampai 5 sampai bahkan 10 juga boleh ya. Di list semuanya apa kekuatan kita, misalnya dari sisi harga, kualitas barang atau apa gitu ya. Terus kelemahannya apa? Kelemahannya misalnya kita produknya baru, ini kan kelemahan ya. Belum dikenal sama masyarakat, sama konsumen, maka ini jadi kelemahan. Kita list semuanya. Dan kita lihat kesempatan misalnya apa? Kesempatannya kita produk baru, kemudian cenderung belum ada di pasaran, maka kita kesempatan untuk perkenalkannya di masyarakat misalnya. Atau juga bisa juga kesempatan untuk untuk masuk ke metode distribusi yang baru ya. Sebelumnya mungkin konsumen datang ke toko, kita membuka kesempatan dengan buka peluang dengan kita mengantarkan barangnya ke konsumen langsung. Kemudian ancamannya apa nih kira-kira? Bisa dari masyarakat, bisa dari lingkungan, bisa dari pesaing, atau ancaman-ancaman dari internal perusahaan. Nah, nanti setelah kita list ya semuanya, nanti kira-kira kita mau fokus ke strategi yang mana? Apakah kita masuk ke SO, WO, ST, apa WT? Ya, kita fokusnya di situ. Ini tahap pertama. Nanti mungkin kalau tahap selanjutnya mungkin bisa berbeda ya. Kita bisa masuk sudah menguasai pasar, itu akan berbeda. Apakah kita akan fokus ke kekuatan dan kesempatannya, atau yang mana ya? Ini tinggal dipilih. Anda bisa membaca di sini. Nah, dalam menghadapi persaingan, kita tentu harus cerdas ya dan cerdik untuk melihat keunggulan yang kita miliki. Salah satunya kita bisa melahirkan keunggulan tersebut dari beberapa sumber keunggulan. Yang pertama dari produk kita ya, keunggulan kualitas misalnya, jumlah, kemudahan dan sebagainya. Tempatnya strategis misalnya, promosinya, bahkan harganya bersaing lebih murah misalnya. Ini bagaimana cara kita menggunakan
4 komponen ini menjadi keunggulan produk kita, bisnis kita. Ya. Jadi setelah kita menganalisis produk kita, menganalisis pasar, kita lihat nih kita sebaiknya mana yang lebih ditekankan ya dari keunggulannya. Jadi ada core of competence atau competitive advantage ya istilahnya dalam marketing ya dan teknologi. Kompetitifnya apa? Keunggulan kompetitifnya apa kita dibandingkan dengan pesaing. Perlu ini ya. Karena ini bagaimana agar produk kita bisa menang di pasar dan bisa diterima oleh konsumen. Nah, ini strategi pemasarannya ya. Pemasarannya kita perencanaan produknya, perencanaan harga, dan perencanaan saluran distribusi dan perencanaan promosi. Produknya apa? Jelas, harganya mau berapa, kemudian bagaimana cara menyalurkannya ke konsumen, dan bagaimana untuk menggenjot nih biar banyak yang meminta produk kita ya, melakukan permintaan terhadap produk kita dengan perencanaan promosi. Nah, ini tahapan praktis ya sebetulnya yang bisa digunakan untuk mendefinisikan produk. Saya akan jelaskan di sini. Ini yang paling sederhana. Jadi ketika kita udah tadi belajar banyak ya, rekan-rekan bisa menggunakan tahapan praktis ini ya untuk mendefinisikan produk yang akan kita pasarkan dengan pendekatan 5W1H. Ya, W itu apa saja, H itu apa, W itu yang pertama, W-nya adalah who ya, bukan what tapi who-nya dulu. Siapa konsumennya? Ya, jadi kita mulai dari konsumen, kebutuhan konsumen pasar apa? Bukan dari produk kita punya produk ini, cari konsumen bukan. Kita cari konsumennya mana, kita mau jual apa di mereka. Ya, ini yang paling praktis. Ini contohnya. Jadi who, misalnya siapa target pasarnya. Ini harus spesifik. Laki-laki atau perempuan, usianya berapa, penghasilan berapa, ini sampai sedetail mungkin agar lebih menjelaskan produk yang akan kita jual. Kemudian where, di mana nih konsumen ini biasa berada ya, yang akan kita pasarkan. Di mall, sekolah, kantor atau di mana? Ya. Tempat fitness misalnya kita punya produk vitamin ya. Kan tempat fitness jadi tempat pemasaran atau arisan atau apapun ya itu where-nya ya. Kemudian what, apa yang dijual. Nah, setelah kita tahu konsumen siapa, di mana mereka butuh apa, ini what-nya berarti kan apa yang harus kita jual ke mereka. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ini beyond produknya ya. Kita menjual bukan hanya produk, tapi kita menjual sesuatu yang unik dan unggul dari produk kita. Jadi kalau pemahaman masa lalu itu kita hanya sebatas menjual produk. Tapi saat ini bisa saja kita menjual experience, pengalaman. Ya. Jadi konsumen sekarang itu tidak hanya membutuhkan produk tapi merasakan pengalaman. Makanya kalau belanja itu kadang-kadang ada yang senang di mall, ada yang senang di pasar ya. Tapi kebanyakan sekarang senangnya di mall karena lebih enjoy gitu ya. Ada pengalaman sensasi berbelanja yang nyaman. Misalnya seperti itu. Kemudian when, kapan nih yang cocok nih? Jam berapa? Musim apa? Ketika apa? Ini harus spesifik. Kemudian kenapa? Nah, ini penting juga. Kenapa konsumen harus membeli produk Anda? Tuliskan alasannya. Kenapa sih mereka harus beli di saya? Kenapa harus beli produk ini? Nah, ini yang mendorong nanti konsumen untuk membeli produknya. Ya. Kalau misalnya tidak beli di sini, maka saya kerugiannya apa? Harus sampai seperti itu. Kalau sampai segitu bagus ya. Jadi konsumennya betul-betul menjadi loyal nantinya. Nah, setelah itu how? Bagaimana cara menjualnya? Apakah dengan penjualan online atau gimana, atau dengan sebar brosur, atau kita direct selling langsung ngobrol, kita jual produknya di situ, atau bagaimana? Ya, jadi ini paling praktis ya untuk bisa kita gunakan untuk menjual produk. Nah, setelah itu kita evaluasi ya. Kita lakukan brainstorming untuk menjawab dan menemukan 5W1H itu ya. Dari mulai who-nya. Kemudian kita bikin arsip penjualan ya. Dan nanti minta tim kita untuk
melakukan evaluasi setiap hari. Yang juga penting adalah melihat persepsi konsumen tentang produknya, karena itu yang menunjukkan produk kita di lapangan. Jadi persepsi konsumen tentang produk Anda itulah realita produk kita bagi konsumen, ya. Kita ngaku-ngaku produknya bagus, tapi kalau di mata konsumen jelek, ya tetap jelek, ya. Karena itu realitasnya, persepsinya, ya, gitu. Ini jadi kita menjual produk bukan hanya menjual barang, tapi juga bagaimana merubah persepsi orang lain terhadap produk kita. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan sebagai bentuk review dari pertemuan yang lalu. Mohon maaf atas keterbatasan, atas ini ya, tidak berhasilan kemarin ketika melakukan perekaman karena serial number-nya itu bermasalah. Sekarang ini mudah-mudahan bisa membantu untuk menggantikan rekaman yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.